Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilomita Sri Mahendrayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya bertugas di SD nomor 3 Tuban. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Sudah siap? Ya. Nyanyi bersama-sama ya, yang keras. Lagunya judulnya Indonesia Merdeka. Indonesia
bisa dilihat di depan. Itu adalah sistem peredaran darah. Ya. Di sana ada paru-paru. Tadi sudah ada di sini. Namanya paru-paru. Kemudian ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri itu berada di mana? Salah satu di jantungnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi ya. Nah, sistem peredaran darah manusia itu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil dan yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Apa itu sistem peredaran darah kecil? Siapa yang bisa? Sistem peredaran darah kecil bisa dibaca di sana. Coba Devi, ya Marsha, baca Marsha. Darah mengalir dari bilik kanan ke kiri, pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian ke pulmonalis, Yang keras. terakhir di serambi kiri. Iya. Nah, itu adalah peredaran darahnya ya. Jadi sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan. Bisa dilihat di sini ada tanda panah. Itu adalah sistem peredaran darah kecil. Berada di tanda panahnya terlihat? Dilihat? Lihat. Nah, jadi sistem peredaran darah kecil itu darah mengalir melalui bilik kanan menuju paru-paru, kemudian melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ya. Nah, di bawahnya sudah ada rangkaiannya. Dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian kemana? Ke paru. Dari paru-paru kemana? Ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis berakhir di serambi kiri. Nah, itu adalah sistem peredaran darah kecil. Sedangkan sistem peredaran darah besar, siapa yang mau baca? Ya. Sistem peredaran darah besar yaitu banyak mengandung oksigen CO2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida Di mana? Yang mana sekarang? Ya, sekarang untuk dijelaskan ya. Sistem peredaran darah besar itu merupakan darah yang banyak mengandung apa? Oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri. Yang mana bilik kiri anak-anak? Sebelah mana? Coba ditunjuk sebelah mana? Ya, itu adalah bilik kiri. Dilihat dari tanda panahnya. Tadi yang di bawah adalah sistem peredaran darah kecil, yang di atas adalah sistem peredaran darah
bagaimana cara membuktikannya? Siapa yang tahu? Kalau di dada kita bisa merasakan denyut jantung tidak? Bisa. Yang paling bisa adalah coba kita cari denyut nadi kita. Di mana letaknya? Di pergelangan tangan. Coba dicari denyut nadinya. Ketemu tidak? Ketemu tidak? Siapa yang sudah ketemu? Ya, ketemu? Yang lain ketemu? Kalau ketemu langsung dipegang, mesti dipegang. Ya, kalau anak-anak tidak melakukan aktivitas, denyut jarinya akan bagaimana? Pelan ya. Denyut nadinya akan normal ya. Nah, kalau anak-anak beraktivitas, ya caranya tidak digoyang seperti itu Maulana. Ya, misalnya dihitung dulu berapa denyutnya dalam 1 menit ya. Coba kita hitung. Coba dimulai hitung 1, 2. Nah, hitung dalam hati. Berapa? 1 menit, 1 menit. Ya, stop. Dari Tika berapa? 8. 8 juga. Benar kan? 8 kali. Ya udah, sekarang coba semuanya berdiri. Kita berdiri semua. Ya, ayo. Sekarang kita bergerak. Olahraga ringan. Ringan. Ya, terus. Pelan-pelan. Nah, stop. Jalan dulu lagi. Dihitung lagi sekarang denyut nadinya selama 1 menit. Yuk. Berapa kira-kira? Apakah terasa lebih kencang, lebih cepat? Ya, stop. Coba cahaya berapa? 17. 35. Wow. 23. Ya, itulah perbedaannya ya. Jika kita melakukan aktivitas, denyut kita akan berasa lebih normal, lebih pelan. Tetapi jika kita banyak aktivitas, maka denyut kita akan lebih cepat, terasa lebih cepat. Ya, nah itulah organ sistem peredaran darah jantung. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa fungsi dari pembuluh darah? Ya, ini. Sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh ukuran dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, bagus sekali. Nah, itulah fungsi dari pembuluh darah. Ya, pembuluh darah sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Seperti terlihat pada gambar di depannya. Nah, kalau di sini siapa yang bisa menunjukkan yang mana yang namanya pembuluh darah? Yang berwarna apa? Yang berwarna Merah. mana merah? Jadi ya yang warnanya biru ini ya bisa ini. Ya ini bisa ya. Namanya pembuluh darah. Nah, kemudian organ yang ketiga, siapa yang tahu? Organ yang ketiga adalah paru-paru. Apa fungsi dari paru-paru? Siapa yang bisa? Ya. Ya, fungsi paru-paru adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah,
dia diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pernafasan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, anak-anak tonton ini. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya untuk membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan memasukkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diadakan ke seluruh daging tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, daging tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Untuk itu, jadi darah itu punya dua fungsi di tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atau sebelah kiri. Kamu tahu nggak bisa jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu pangkalan tangan dan beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 lubang, yaitu serangan kiri, serangan kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul kita bicara paru-paru dan serangan kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serangan kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu serangan kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa bertenaga dengan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, anak-anak, ternyata penjelasan di videonya ya. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang tahu berat jantung kita seberapa? Iya, segempal tangan. Nah, sekarang ada pertanyaan kah dari video tersebut? Nah, jika tidak, sekarang kita akan melakukan sebuah proyek membuat sebuah apa namanya tadi? Organ sistem peredaran darah. Sudah disiapkan? Ya, sebelumnya sekarang guru akan membagi anak-anak ke dalam kelompok. Silakan cari kelompoknya masing-masing ya. Silakan kamu cari kelompok. Sudah disiapkan alat bahannya? Ya, Bu, bagikan dalam PD-nya ya. Di sana ada alat dan cara. Dan anak, kita buat kesepakatan proyek ini akan dilakukan dalam waktu berapa menit? 30 menit ya. Dalam waktu 30 menit. Jadi anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat proyek yang akan dibuat. Nah, sebelumnya silakan anak-anak untuk sambil dibuat bisa
kuat, kemudian masuk ke seramik kanan. Seramik kanan menerima darah kotor yang kaya dengan karbon dioksida dalam oksigen. Kemudian kiri kanan menangkap darah ke paru-paru. Ya, nah itulah pemaparan dari kelompok kaki ini. Ada pertanyaan kelompok lain? Ya, dari Soekarno. Darah yang mengandung karbon dioksida terdapat pada jantung bagian mana? Seramik kanan. Ya, pada bagian seramik kanan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kaki ini. Nah, yang kedua, presentasi kedua. Siapa yang mau? Presentasi kedua, ya silakan kelompok Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan. Aliran darah yang berwarna merah sebagai darah melalui selang dengan melewati seluruh botol. Darah yang ada di paru-paru masuk ke seramik kiri, lalu dari seramik kiri darah turun ke bilik kiri yang kaya akan oksigen. Bilik kiri mampu darah bersih ke seluruh tubuh akan fokus kemudian masuk ke seramik kanan. Seramik kanan menerima darah kotor yang kaya dengan karbon dioksida. Kemudian bilik kanan mampu memompa darah kotor ke paru-paru bersih. Ya, ada pertanyaan? Ya, dari kelompok ya, dia. Silakan. Apakah kata lain dari oksigen dan karbon dioksida? Oksigen itu O2 dan karbon dioksida itu CO2. Iya, oksigen itu O2, O2. karbon dioksida itu CO2. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Ki Hajar Dewantara. Ya, yang ketiga, kelompok ketiga siapa yang mau? Ya, dari kelompok Soekarno. Yang keras ya. Kemudian titik kanan mengeluarkan darah kotor ke paru-paru. Ya, itulah pemaparan dari kelompok yang Soekarno. Ada pertanyaan untuk kelompoknya? Ada Bu. Ya, dari kelompok kelas ini. Selang-selang penaga yang telah dibuat berperan sebagai apakah salah-salah tersebut? Selang-selang ini berperan sebagai pembuluh darah yaitu pembuluh nadi dan pembuluh nadi. Iya, mana yang selangnya? Yang sebagai pembuluh nadi? Itu salah. Iya. Nah, selang-selang ini berfungsi sebagai apa? Pembuluh nadi dan pembuluh nadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang Soekarno. Dan terakhir, ya, dari timnya dia. Ya, itu pemaparan dari kelompok timnya dia. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok Ki Hajar Dewantara, silakan. Apakah fungsi dari paru-paru? Paru-paru berfungsi sebagai menyuplai oksigen ke dalam nadi. Iya, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok timnya dia. Dan itulah tadi pemaparan yang telah kalian anak-anak sajikan berkelompok ya. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, Bang Indah.
peredaran darah adalah mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Dua, sistem peredaran darah manusia ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Iya, siapa lagi yang dapat menyimpulkan atau memberikan refleksi kegiatan kita pada siang hari ini? Ya, Rika. Satu, mengidentifikasi organ-organ sistem peredaran darah. Dua, menganalisis fungsi organ-organ sistem peredaran darah melalui menyimak video. Tiga, membuat model sederhana organ-organ sistem peredaran darah. Empat, menafsirkan cara kerja organ-organ sistem peredaran darah. Iya, nah itulah kegiatan yang telah kita lakukan ya. Nah sekarang guru minta untuk anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan untuk dikembalikan mejanya ya. Nah, anak-anak karena sudah duduk kembali ke tempat duduknya, sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi ya. Guru akan membagikan soal evaluasi berbentuk di dalam kamu. Ya, silahkan anak-anak jawab di depan jawabannya. Diisi nama, nomor absen, dan kelasnya. Yang salah langsung dicoret. Ya. Siapa yang benar? Ya. Soal kedua.
Doa selesai. Ya. Terima kasih.